Sudah, Pak? Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam, Pak Is. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu Dia, Iya, Pak. sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Dia, dan saya nanti akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Iya, Pak. Pada kegiatan coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian tentunya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu Diah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut nanti merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Diah adalah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Diah kembangkan pada proses coaching hari ini, Bu? Iya, Pak. Yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu present, Pak. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kompetensi mana nanti yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, kepada coaching. Nah, selanjutnya kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Diah dalam proses coaching hari ini, Bu? Saya menginginkan coachee dapat menemukan solusinya, Pak, atas permasalahannya yang dihadapi. Kemudian coachee dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak. Oke, oke. Kegiatan praobservasi kali ini, selanjutnya silahkan nanti Bu Diah melakukan proses coaching kepada coach ya Bu ya. Ya, Pak. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol lagi Bu Diah. Terima kasih Ya, sebelumnya. Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Yeni. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dia. Apa kabarnya, Bu Yeni? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Dia sendiri? Alhamdulillah sehat, Bu. Maaf Bu Yeni, dengar-dengar Bu Yeni ada yang ingin disampaikan dengan saya atau ada yang ingin diceritakan, Bu? Benar sekali Bu Dia, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Kira-kira apa ya Bu yang ingin disampaikan oleh Ibu? Jadi begini Bu Dia, terkait dengan rekan guru di sekolah saya nih Bu. Dari tahun ke tahun pembelajaran mereka tuh cara menyampaikan materi masih sama, yaitu dengan metode ceramah Bu, tanpa menggunakan metode dan media untuk pengembangan anak. Nah, sedangkan yang kita tahu nih Bu ya, Ya. semakin berkembangnya zaman, teknologi yang semakin maju, tapi guru tersebut tidak ada perkembangannya gitu loh Bu. Nah, kita kan memang perkembangan ikuti zaman ya Bu ya. Iya. Sehingga pembelajaran yang dilakukan itu bisa bervariasi dan anak-anak pun yang tadinya pasif dalam proses pembelajaran bisa lebih aktif lagi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bu Yeni adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru ini yang kurang bervariasi ya Bu ya. Benar sekali Ibu. Rekan guru di sekolah saya ini masih menggunakan metode dan modul belajar yang kurang bervariasi. Bervariatif ya Bu ya. Ya bisa dikatakan seperti itulah Bu. Ya. Lantas dari percakapan ini Bu Yeni, kira-kira yang ingin Bu Yeni dapatkan apa Bu dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya sangat berharap bahwa rekan guru-guru itu mereka ada perubahan gitu loh Bu.
Mm-mm. Jadi harapan dari Bu Yeni, rekan-rekan guru di sekolah Bu Yeni adanya perubahan ya Bu. Kemudian kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Yeni inginkan? Baik Ibu. Saya menginginkan bahwa adanya perubahan itu yang tadinya metode ceramah itu bisa menggunakan metode lainnya. Misalkan saja mereka menggunakan metode misalnya pembelajarannya lebih lebih lagi ya Bu ya, misalkan menggunakan slide PowerPoint gitu dalam menyampaikan materinya. Jadi itu termasuk sudah bervariatif ya Bu ya, tidak hanya ceramah Iya. saja Mm-mm. begitu. Ya. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi, dikatakan pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model, bahkan media itu termasuk pembelajaran yang sudah ideal ya Bu, kondisi di mana pembelajaran itu sudah ideal. Dan itu berada pada level 10. Nah, kira-kira menurut Bu Yeni, di sekolah Bu Yeni itu rekan-rekan guru Ibu berada di level berapa, Bu? Kalau yang berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, mereka ini masih berada di level 5 Bu. Oke. Jadi pada saat ini mereka pada level 5. Nah, harapan dari Bu Yeni ini dari level 5 ada perubahan itu Bu Yeni menginginkan mereka berada di posisi level berapa, Bu? Ya, saya sih berharapnya intinya mereka ini bisa ada di posisi 7 sih Bu. Mm-mm. Karena kalau lebih tinggi lagi, saya rasa memang agak berat ya Bu, karena memang sekolah kami itu banyak guru yang sudah senior gitu. Mm-mm. Ya, baik. Jadi dari level 5 harapan dari Bu Yeni bisa naik minimal ke level 7 ya, Bu. Nah, Nah, kira-kira usaha apa yang ingin Bu Yeni lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut, Bu? apa ya Bu ya? Sebenarnya saya masih berpikir sih Bu, apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin Ibu semacam Mm-mm. kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara langsung dan atau bergantian. Oke, jadi nanti Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu ya. Selain itu, ada tidak Bu strategi yang mungkin akan diterapkan di sekolah yang sekiranya dapat membuat rekan-rekan guru merasa nyaman dengan penyampaian Bu Yeni? Mungkin jika tidak menggunakan kegiatan mentoring ya Bu ya, saya akan mencoba berkonsultasi nih Bu dengan kepala sekolah dengan membuat kegiatan semacam kegiatan pelatihan atau workshop. Yang Hmm. nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, khususnya dalam hal ini penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi atau Oke. bervariasi. Berarti Bu Yeni sudah merencanakan melakukan pendampingan, mentoring, kemudian pelatihan, bahkan workshop ya Bu. Nah, dari kegiatan tersebut Bu, kira-kira kegiatan apa yang lebih cepat direalisasikan oleh Bu Yeni dalam waktu dekat ini Bu? Kalau yang saya pikirkan tuh mentoring sih Bu. Hmm. Tuh. Karena kalau pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya. Selain itu, mencari narasumber yang kompeten itu agak sulit ya Bu ya, Hmm. gitu. Jadi saat ini yang lebih nyaman bagi saya adalah mentoring Ibu. Oke, jadi mentoring adalah pilihan yang akan Ibu Yeni segera realisasikan ya Bu ya. Nah, dari Nah, kegiatan mentoring ini Bu, dukungan apa yang Bu Yeni harapkan Bu? ya dukungan itu saya berharap ya Bu, ini saya mendapat dukungan dari rekan guru di sekolah yang ahli Hmm. dalam bidang IT atau guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu Bu, seperti misalkan ada Bu Dewi dan ada Bu Tika di sekolah saya. Oke, jadi Bu Yeni akan melakukan mentoring ini secara kolaboratif dengan rekan guru yang lain ya Bu, seperti itu. Ya benar Ibu. Lalu kira-kira Bu, kapan akan terrealisasi kegiatan yang akan Ibu rencanakan tersebut?
Yang jelas secepatnya Bu, insya Allah mungkin minggu depan ini sudah jalan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu Bu, kolaborasi dengan rekan guru di sekolah dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oh, ide yang bagus itu Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini Bu, apa sih yang Bu Yeni dapatkan? Saya ini mendapatkan gambaran Bu, yang tadinya saya itu pusing, hanya sekarang mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya yaitu dengan adanya kegiatan mentoring. Dan dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dan pemanfaatan media pembelajaran. Jadi alhamdulillah ya Bu Yeni sudah ada gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih variatif di sekolahnya Bu Yeni. Jadi saya akan menunggu kabar dari Bu Yeni ya setelah melakukan mentoring. Kemudian saya juga akan menunggu hasil yang diperoleh Bu Yeni dalam kegiatan mentoring tersebut ya Bu. Ya, baik Bu. Baik Bu, saya cukupkan obrolan kita pada pagi ini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Yeni dapat berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu buat saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nantinya dapat bermanfaat dan terjadi perubahan memang yang saya inginkan di sekolah saya. Amin. Sama-sama ya Bu Yeni. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Is. Gimana kegiatan coaching tadi? Sepertinya luar biasa seru ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Pak berjalan dengan lancar dan Bu Yani juga cukup semangat Pak dalam berdialog. Beliau juga terbuka dalam permasalahannya. Alhamdulillah sudah menemukan solusinya Pak atas permasalahan yang dihadapi Bu Yani. Jadi menurut Bapak seperti apa Pak proses coaching saya tadi Pak? Menurut saya coaching tadi sudah cukup bagus Bu. Saya senang mendengar dan melihatnya. Tadi saya mengamati ya Bu ya. Ya, yang jelas jangan ragu untuk berbicara jika ada perkembangan lebih lanjut atau bantuan yang Ibu butuhkan, insya Allah saya siap Bu. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Tadi kan Bu Dia mengharapkan saya untuk memperhatikan tentang pertanyaan berbobot atau tidak Bu ya. Iya Pak. Setelah mati, menurut saya tadi sudah cukup bagus Bu. Pertanyaannya juga sudah berbobot semuanya Bu, tidak menjatuhkan koci dan lain sebagainya. Yang jelas sudah cukup bagus lah pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot itu Bu. Terima kasih banyak ya Pak atas segala waktunya. Ya Bu, sama-sama. Semoga kedepannya nanti Bu Dia akan banyak lagi rekan-rekan yang Ibu coaching tentunya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.